Sama sih. Pindah tangan doang sih. Hai, ketemu lagi sama aku Yohana. Dan kali ini aku lagi siap-siap karena aku mau ketemuan sama teman-temanku. Dan aku udah mandi, aku ganti baju, ini blus warna pink, dan aku pakai celana jeans warna hitam. Aku juga barusan keramas, jadi rambutku masih basah. Tapi aku mau keringin sama pengering rambut. Dan habis itu, aku mau dandan, pakai makeup, sampai aku siap. Jadi, sampai ketemu di kafe. Ini pertama kalinya aku ke kafe ini. Makanya aku salah jalan. Aku pikir kafenya ada di atas. Malah kosong. Karena salah, aku turun lagi. Akhirnya, aku nemuin pintu masuknya. Kafe ini enggak terlalu ramai, tapi enggak terlalu sepi juga. Aku ambil meja di dekat jendela. Ya, karena aku datang terlalu cepat, aku pesan makanan dan minuman dulu. Untungnya, ada yang datang tepat waktu. Halo. Hai. Halo. Ini temen aku. Aku Ida. Dan kami udah ada di kafe. Dia orang kedua yang datang. Saya biasanya jadi orang yang tepat waktu. Dan aku tepat waktu. Enggak, saya berarti enggak tepat waktu. Iya, harusnya kan jam 4 ya. Ya. Kita terlalu cepat. Ya, aku bersyukur punya teman kayak dia. Kita udah jalan 3 tahun ya. Yes. Jadi teman. Jadi ya kita saling mengenal satu sama lain. Betul. Dan saling dukung. Sebenarnya tuh kalau komunikasi intens tuh enggak, tapi kalau ada apa-apa kayak mereka selalu siap buat aku guys. Jadi kalau misalkan nih ini si Cici ini ya kalau udah turun tangan berarti kayak hidup aku udah nggak baik-baik aja. Oh iya bener kan? Nggak intens, tapi ketika udah deket gitu berarti kayak ada sesuatu yang kita bakalan lanjut ngobrol lagi tapi sama teman-teman yang lain karena di sini kita tuh total ada 7 orang, cuman hari ini yang datang 6 orang ya. Karena yang satu masih di Kalimantan, jadi ya nggak bisa ikut ke sini. Satu persatu mereka mulai datang. Ada yang datang dari rumahnya yang jauh, ada yang baru pulang kerja, atau habis dari kesibukan lain. Kira-kira jam 5 sore, semuanya udah kumpul. Kayak biasa, kami punya banyak cerita. Jadi, kami gantian cerita. Ini bulan ulang tahunnya dia lagi. Karena 3 dari kami udah menikah, yang 1 di Kalimantan udah punya anak, dan 3 sisanya masih jomblo, ada cerita yang beda-beda. Kalau intro cerita, gue salah ya? Lah emang iya. Menurut prediksi saya, love hate relationship mereka ini akan berakhir, mereka akan menjadi besanan. Iya. Dan itu keren banget sih pasti. Pasti happy nanti anak kalian. Happy dengan terima. Anaknya kita Karena ngobrol seru, rasanya waktu berjalan cepet banget. Ini udah hampir jam 8 malam dan kita tadi udah mulai dari hampir jam 5 kita kumpul semuanya dan biasa kayak gini kita jarang ketemu, jarang beneran intens ngobrol, tapi inilah persahabatan kami. Aku mau kenalin teman-teman aku mau mulai dari teman aku yang di sebelah kanan aku. Dia akan cerita sedikit gimana kesan kamu mulai berteman dan sampai sekarang mungkin hampir 4 tahun yang kita jalan sebagai sahabat ya. Proses pendewasaan itu tuh ada di pertemanan gitu. Dari kita yang mungkin ceritanya dulu
biasa-biasa aja, sekarang lebih deep karena ya persahabatannya itu lebih deep juga gitu. Jadi ceritanya lebih terbuka. Terus lebih memberikan solusi bukan judgement ya. Jadi kalau teman cerita gitu, kita tuh pengen mendengarkan dan bisa jadi solusi untuk teman kita. Itu sih menurutku arti sahabat. Persahabatan itu bukan tentang quantity tapi tentang kualitas. Tapi mau dimanapun lokasi, yang namanya persahabatan itu bukan sesuatu yang dinilai juga dari sering ketemu, tapi lebih ke arah saat ketemu tuh kualitas obrolannya itu apa. Karena seorang sahabat itu tuh yang bisa saling menguatkan, menghibur, dan kadang-kadang saling menjelekan Menyindir. atau menyindir. Atau sebenarnya itu adalah bahasa kasih walaupun satir ya. Kita semua punya karakter masing-masing, kita semua punya permasalahan, latar belakang hidup masing-masing. Yang selama ini aku terima solusi-solusi dari mereka tuh benar-benar solusi yang membangun sih. Memang mungkin ada juga yang nggak cocok, tapi tuh aku tahu kalau niat mereka tuh baik. Dan selama 4 tahun ini aku merasa bersyukur kepada Tuhan sih punya teman-teman seperti mereka yang mau mendengarkan permasalahan yang bahkan permasalahan pribadi banget. Ya walaupun waktu denger tuh kayak ketawa. Tapi ya mereka bisa mengerti apa yang kita rasakan kayak gitu sih. 5 tahun ke depan lebih rame karena banyak bocil-bocil yang harus diperhatikan juga ya. Mungkin nggak konsen satu sama lain, tapi nggak akan kelewat ceritanya satu persatu tuh kayak gimana. Karena aku di sini paling muda ya. Dari cici-cici kakak-kakak yang ada di sini, bahkan juga ya manusia satu ini, tapi aku ngerasa kasihnya tuh benar-benar murni gitu. Jadi aku pengen jadi seperti kalian juga. Ya kayak gini, jangan berubah. Semuanya inilah karakter yang selalu menguatkan aku ketika aku melenceng ke sana kemari, akhirnya balik lagi ke rumah ini. Meskipun di luar sana tuh aku punya banyak banget temen, tapi ya mereka cuma temen gitu loh, bukan rumah. Dan inilah rumah aku yang kedua. Dan itu teman-teman saya berdoa persahabatan kami kayak gini terus sampai seterusnya. Karena kami tahu bahwa pertemuan kami juga bukan suatu kebetulan. Saya yakin Tuhan memberkati setiap kita masing-masing dan kita jadi berkat ke setiap yang lain. Semoga kalian punya persahabatan yang luar biasa juga ya. Dan ritual terakhir, sesi foto bareng. Semua udah pakai makeup lagi, udah cantik lagi. Lucu sih, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Kami suka banget simpan memori. Ya, karena udah malam, akhirnya kami berpisah. Enggak tahu kapan kumpul lagi. Tapi yang pasti, pertemuan ke depan enggak akan kalah seru. Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Dah!